Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa, salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di sore hari ini? Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Senang sekali saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di Info Sehat di sore hari ini. Dan pemirsa, sore hari ini kita akan membahas tentang gigi. Seperti yang kita ketahui, jika sakit gigi, anak-anak biasanya malas sekali untuk melakukan aktivitas sehari-hari, baik itu makan, berbicara, bahkan belajar pun ini juga akan mengganggu aktivitas sehari-hari anak. Hal inilah yang akan kita bahas di Info Sehat hari ini dengan tema mencegah gigi berlobang pada anak. Dan di studio sudah hadir narasumber kami, ada Dr. Gigi Erwan Naufal di sini. Apa kabar dokter? Kabar baik Mbak Nada, terima Alhamdulillah kasih. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami di 0711311454. Konsultasikan kesehatan gigi anak Anda bersama dengan Dr. Gigi Erwan di studio di hari ini. Dokter, mencegah gigi berlubang pada anak. Ketika kita bicara masalah gigi berlubang, ini adalah penyakit yang mungkin biasanya normal terjadi untuk anak-anak yang sering sekali menjadi, sebenarnya orang tua sering sekali merasa ketakutan ketika anak-anaknya giginya berlubang karena dampaknya banyak sekali. Sebenarnya gigi berlubang ini seperti apa sih dokter? Bagaimana sih? Ya, tadi betul Mbak Nada ya, sebagaimana dijelaskan di awal tadi, memang penyakit gigi berlubang adalah penyakit yang paling sering terjadi pada gigi anak-anak. Ini biasanya berkaitan dengan perilaku dan kebiasaan perawatan gigi dari anak-anak dengan arahan orang tua langsung, seperti itu kira-kira. Dan tadi biasanya pihak orang tua tidak sadar bagaimana kondisi gigi anak yang seharusnya dan yang sebaiknya. Terkadang baru datang atau dikeluhkan setelah gigi anak sakit. Sudah gitu terasa sakit dulu ya? Iya, jadi sudah parah baru dikeluhkan, baru datang ke dokter gigi. Oh, jadi kalau sakit itu sudah parah dokter? Betul, ya? betul. Oh, jadi parah. Awalnya kalau misalnya berlobang itu bisa jadi tidak sakit. Biasanya kan orangnya terpikir, oh kalau berlobang pasti sakit. Tapi ternyata ketika awal-awal berlobang juga tidak sakit ya? Iya, tentunya segala sesuatu termasuk proses gigi berlubang pada ada beberapa tahap. Jadi di awal-awal itu yang terlihat adalah bercak putih. Nah, jadi kalau di tahap awal biasanya orang tua belum terlalu memperhatikan. Bercak gimana nih dok, bercak yang Jadi di gigi itu dalam kondisi normal, permukaan gigi halus, jadi berwarna putih kekuningan, putih tulang mungkin Mbak Nada ya, itu. Dan tadi karena proses kerusakan lapisan luar gigi atau email gigi, nanti pada awalnya diawali dengan munculnya satu titik putih. Ada titik seperti itu betul, ya? Beda white gitu spot, ya? Jadi kita menyebutnya white spot. Nanti apabila dibiarkan, white spot tersebut akan berlanjut menuju ke kerusakan email gigi tadi itu. Jadi email gigi akan mengalami proses penguraian oleh bakteri, sehingga gigi akan mulai berlubang. Nah, pada awal lubang tadi, biasanya memang belum dikeluhkan. Jadi masih seperti biasa. Dibiarkan lagi, berlanjut, nanti akan timbullah rasa ngilu biasanya. Jadi pada saat si anak atau si pasien merasakan makanan yang hangat atau dingin, terasa ngilu. Nanti apabila dibiarkan, tidak diperhatikan tadi, biasanya kan nggak apa-apa ngilu biasa tuh Mbak Nada ya. Nanti juga sembuh sendiri ya? Biasa anggapan seperti itu. Nanti berlanjut lagi, kasus itu akan menjadi gigi sakit spontan. Jadi tanpa rangsangan makanan pun sudah sakit. Nyut biasanya seperti itu, ada nyeri yang dalam, kadang-kadang kena udara pun sakit. Kita akan dibiarkan lagi, timbullah namanya peradangan saraf gigi. Bagaimana tuh? Itu jadi proses peradangan itu akan menyebabkan kalau di anak-anak akan menangis, tidak bisa tidur. Itu biasanya kalau sudah tahap seperti itu, baru orang tua akan memeriksakan, akan mengkonsultasikan kondisi anak ke dokter gigi. Dan tadi kalau udah seperti itu agak susah biasanya, karena si anak memang sudah mengalami rasa sakit, ada rasa mungkin takut, sehingga bercampur jadi satu. Nah, itu yang saya alami kadang-kadang di kegiatan saya sehari-hari, si anak takut, tidak mau berobat. Tapi sakit terus gitu ya dok? Ya, nanti ada saatnya penyembuhan, tapi itu jangan diartikan penyembuhan sembuh gitu loh. Tapi hilang sesaat dan nanti akan menjadi perkembangan bakteri di saraf gigi, dalam saluran akar gigi, dan akan bengkak besar.
Oh iya, nah ini kebiasaan nih pasti ya, bahkan mungkin bukan hanya anak-anak ya, orang dewasa pun juga mengalaminya. Sama, prosesnya sama seperti itu kira-kira. Sakit gigi, kemudian juga sembuh sendiri, apalagi kalau misalnya orang dewasa suka sok-sok minum obat betul, yang ada di itu kan. Betul. Oh, udah sembuh, udah nggak diperiksain ke dokter, kemudian ternyata pada akhirnya akan sakit lagi, hilang sakit. Itu kenapa dokter bisa sakit, hilang, ada lagi bisa sembuh? Itu yang salah Mbak Nada. Jadi kadang-kadang persepsi sembuh itu adalah sembuh yang hilang sesaat karena kita meminum obat penghilang rasa sakit. Betul. Itu, tapi itu jangan diartikan bahwa itu sembuh secara harfiah. Sembuh di situ karena adanya obat senyawa kimia yang dia mempengaruhi fungsi otak sehingga untuk beberapa saat, biasanya hitungan jam Mbak Nada ya. Itu paling lama 24 jam udah lama sekali akan sembuh, tapi nanti berulang lagi seperti itu. Nah, tadi yang perlu kita pahami, alangkah baiknya orang tua seawal mungkin mengkondisikan. Oh, ini kondisi gigi ya? Ya, ini yang kita ilustrasikan di gambar di tayangan TV adalah gambar kondisi pergantian gigi anak-anak. Jadi Mbak Nada perlu dipahami bahwa kita manusia tidak seperti hewan mamalia yang mengalami pergantian gigi berkali-kali seperti tikus. Itu. Jadi kita hanya mengalami fase pergantian gigi sebanyak 2 kali. Jadi pertama kali gigi itu tumbuh pada saat bayi sekitar umur 6 bulan hingga sekitar umur 3 tahun. Itu yang kita sebut dengan gigi susu atau gigi anak-anak. Itu pada gambar terlihat di sebelah kiri. Jadi masih anak-anak Mbak Nada ya. Nah, nanti gigi anak ini akan mengalami proses pergantian kurang lebih pada umur 6 tahun hingga 13 tahun. Di awal yang muncul adalah gigi geraham pertama. Jadi kalau pada gambar sebelah kiri itu dilihat adalah gambar gigi geraham yang nomor 2 dari belakang. Nah, pertama kali itu ya? Iya, pertama kali. Nah, di sini kadang-kadang kekeliruan pihak orang tua, mereka menganggap bahwa gigi yang muncul itu adalah gigi anak-anak, jadi masih gigi anak-anak, bukan gigi dewasa. Nah, jadi kadang-kadang karena dianggap, oh nanti akan ganti lagi gigi tersebut, hingga kadang-kadang pada saat umur-umur 10 tahun, umur-umur kelas 4, kelas 6 SD, nanti gigi itulah yang akan mengalami sakit. Nah, biasanya dalam praktek saya, pada saat si anak datang itu sudah dengan kondisi gigi geraham tadi yang parah. Padahal itu adalah gigi dewasa. Gigi dewasa. Jadi pertama dan tidak tergantikan. Oh, bentar. Jadi saya mau nanya balik kayak ke di gambar tadi nih dokter. Ini kan biasanya nih anak-anak nih yang biasanya pergantian gigi tuh di usia mulai 6 tahun gitu ya? Iya, untuk gigi dewasa, gigi geraham pertama tumbuh sekitar umur 6 tahun. Jadi waktu bayi itu belum ada? Benih sudah terbentuk. Oh, tapi belum ada giginya? Iya, nanti tumbuh pertama di umur sekitar 2 tahun, itu adalah gigi geraham anak-anak. Nah, nanti pada saat anak usia TK atau SD kelas 1 akan berganti atau tumbuh lagi gigi dewasanya. Oh, jadi yang geraham anak-anak itu akan berganti, ya nanti. Copot dulu tapi? Iya, nanti pada umur 10 tahun akan berganti, muncullah gigi geraham kecil, gigi geraham dewasa. Karena kan biasanya nih kalau anak-anak SD nih yang biasanya ompong tuh depannya dulu nih dokter, ini tahapannya. Itu juga itu gimana nih? Jadi tadi yang saya bilang tadi awal tadi bahwa gigi yang pertama kali tumbuh atau berganti adalah gigi seri anak-anak gigi bagian depan. Oh, depan dulu memang ya? Iya, bagian bawah biasanya itu Mbak Nada. Dan nanti beriringan dengan gigi yang depan bawah tadi akan muncul gigi geraham bawah. Yang geraham pertama saya bilang tadi itu. Gigi itu biasanya pada saat akan tumbuh, si anak akan mengalami kondisi peradangan. Biasanya keluhan anak demam, tidak nafsu makan. Nah, itu kadang-kadang kalau orang tua memikir, wah ini sakit anak serius, padahal kadang-kadang itu adalah gigi yang mau tumbuh. Itu Mbak Nada. Jadi memang justru malah yang gigi geraham belakang itu tadi ya yang memang apa sih lebih serius ketika memang akan tumbuh seperti sampai demam seperti itu dokter? Ya, semuanya sebetulnya mengalami peradangan demam. Oh gitu. Tapi yang paling sering dikeluhkan keluhan sakit tadi gigi geraham pertama. Dewasa tadi, saat anak usia SD kelas 1 atau di TK tadi. Nah dok, ini saya nanya teknis lagi nih, biasanya nih kalau misalnya giginya gigi dewasanya sudah tumbuh tapi gigi susunya belum lepas. Ini gimana nih dok? Itu kalau kita bahasa Palembang tikian.
Giginya tinggian itu loh. Jadi memang tadi beberapa kasus karena memang faktor dari tulang anak, faktor dari sel-sel tulang tadi, beberapa kasus gigi tidak mengalami goyang. Itu nanti kalau gigi tidak goyang, jadi pada kondisi normal, Mbak Nada, itu di tulang ada nyebutnya osteoblast, osteoklas. Jadi fungsi sel-sel itu adalah kalau bahasa awam Mbak Nada ya, kita sebut memakan lah kira-kira. Jadi sel-sel tadi akan memakan akar gigi anak-anak, sehingga gigi anak-anak akan habis akarnya, nanti akan digantikan. Nah, beberapa kasus karena memang kadang-kadang aktivasi sel-sel tadi tidak terlalu maksimal, dan memang kadang-kadang kondisi gigi anak memang sangat baik sekali, itu tidak lepas, tidak ada proses goyang. Itu yang akibatnya tingkian tadi itu. Jadi giginya bertahan. Gigi anak-anak belum lepas, gigi dewasa sudah muncul. Nanti itu yang menyebabkan gingsul tadi, tingkian tadi. Itu ya. Kalau seperti itu, sangat disarankan begitu gigi dewasa sudah muncul, segera buang atau segera cabut gigi yang anak-anak. Itulah pentingnya kontrol. Betul. Nanti kita akan bahas lagi ini dokter. Pemirsa, kami mengundang Anda untuk berkonsultasi langsung dengan dokter gigi kita di sore hari, Dr. Erwan. Silakan di 07113111454. Tetaplah bersama kami di Info Sehat. Membawa Anda ke era tahun 70, 80, dan 90, serta bersenandung lewat musik yang dimainkan untuk bernostalgia mengingat masa ke masa. Saksikan program Golden Music yang kami hadirkan secara spesial untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Apa itu, Nak? Oh, itu bola, Pak. Apa itu, Nak? Ih, Papa gimana sih? Itu bola, Pak. Itu apa, Nak? Itu bola, Pak. Maafin Penny ya, Pak. Konteks berperang saat ini tidak lagi mengangkat senjata melawan penjajah. Namun, kini kita berperang untuk mengatasi berbagai masalah bangsa seperti kemiskinan, pengangguran, keterlantaran, ketunaan sosial, korban bencana, dan masalah sosial lainnya. Semangat dan nilai-nilai kepahlawanan harus bisa diimplementasikan dan didayagunakan untuk hal tersebut. Yuk, jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan kita, dan bangsa Indonesia. Kontribusi positif sekecil apapun sangat berguna untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Selamat Hari Pahlawan! Terima kasih Anda masih bersama kami di Info Sehat. Mencegah gigi berlobang pada anak masih menjadi tema kita di sore hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 07113111454 bersama dengan Dr. Kiki Erwan Naufal. Dokter, kita
membahas tentang gigi berlubang pada anak, tapi saya ingin menanyakan dulu nih, bagaimana sih perkembangan gigi anak yang seperti kita tahu sih, memang mulai dari 6 bulan ya, dari bayi, anak itu sudah mulai tumbuh gigi susu, dokter ya? Betul. Oke. Jadi Mbak Nada, kalau berbicara masalah gigi, itu kita akan meruntut hal yang dalam sekali. Jadi kita tidak bisa memandang pada saat bayi lahir gitu loh. Jadi pada saat dalam kandungan pun itu proses pembentukan gigi sudah mulai sebetulnya. Jadi kalau secara teori kurang lebih pada trimester bulan ketiga yang pertama itu pada saat pembentukan janin itu organ gigi pun telah terbentuk di dalam kandungan. Nah, itu jadi diawali dengan nanti menyebutnya proliferasi. Jadi perubahan sel-sel di dalam janin tadi yang mengarah ke pembentukan rahang, pembentukan benih gigi lah itu. Dan tadi saya bilang tadi di awal bahwa proses itu diawali pada bulan kedua kehamilan sudah mulai terjadi. Nah, berkaitan dengan proses inilah makanya seharusnya ibu-ibu hamil pada saat menyadari ada kehamilan, itu salah satunya. Jadi mulai intens untuk memeriksakan kehamilan, nanti termasuk dokter gigi mungkin Mbak Nada ya. Nanti akan ada saran dari dokter gigi untuk pola makan yang baik, untuk perawatan kesehatan yang baik. Yang itu kadang-kadang saat ini tidak terlalu diperhatikan oleh ibu-ibu yang ingin mendapatkan kondisi balita yang sehat, bayi yang sehat ya, Mbak Nada ya. Allah, berarti emang harus menjaganya juga seawal mungkin. Seawal mungkin. Karena kadang-kadang pada beberapa kasus itu infeksi yang timbul pada saat ibu sedang mengandung bisa mempengaruhi pembentukan benih janin gigi. Umpamanya atau ada hal lain. Jadi umpamanya pada saat ibu hamil sakit gigi gitu. Enggak. Salah satunya Mbak Nada ya. Jadi kalau berbicara masalah sakit gigi pada ibu hamil, memang perlu diperhatikan Mbak Nada bahwa pada proses kehamilan itu ada perubahan hormonal di dalam tubuh si ibu. Nah, perubahan hormonal ini salah satunya akan diikuti dengan peradangan gusi. Jadi memang itu proses normal, jadi peradangan gusi. Nah, yang beresiko dan keliru apabila proses peradangan tadi tidak diperhatikan. Jadi dengan proses peradangan gusi tadi terbentuk karang gigi tadi, kuman-kuman yang berbahaya akan masuk ke aliran darah, akan mempengaruhi lewat plasenta atau ari-ari Mbak Nada ya, akan masuk ke janin. Nah, itu salah satunya. Dan beberapa penelitian